dia bisa mengambil hikmah dari apa? Dari kejadian yang ditimpakan oleh Allah kepada dirinya. Ya, jadi efeknya panjang. Kalau sudah yakin, ya Allah akan karuniakan ketenangan. Kalau sudah tenang, dia bisa mengambil hikmah. Dan ketika dia sudah bisa mengambil hikmah, maka dia akan husnudzon kepada Allah. Dia baik sangka. Ya, ketika nanti terjadi lagi kejadian, dia punya modal. Oh, hikmahnya begini. Jadi timbulnya apa? Dia baik sangka kepada Allah. Nah, itu yang kedua. Subhanallah. Yang ketiga, apa pesan Allah dari kejadian-kejadian yang mungkin membuat kita sedih? Ya, pesan Allah adalah Allah ingin menyadarkan kepada kita bahwa kita ini lemah. Ya, kita ini lemah, teman-teman yang dirahmati Allah. Mungkin dulu ada orang-orang yang membanggakan jabatannya, membanggakan pekerjaannya, membanggakan keluarganya, nasabnya. Hari ini Allah buktikan semua itu kecil. Subhanallah. Ya, pekerjaan diambil, di PHK, bahkan yang memiliki bisnis mungkin triliunan, mungkin sudah bisnisnya sudah mendunia, harus terpaksa tutup gulung tikar. Subhanallah. Ini membuktikan betapa hinanya, betapa lemahnya kita ini. Kita nggak berdaya. Hanya dengan makhluk yang ukurannya itu hanya nanometer begitu ya, atau 400 mikrometer. Subhanallah, kecil sekali virus itu. Tapi kita nggak berdaya. Allah menunjukkan kelemahan manusia itu dengan makhluk yang kecil. Coba Namrud itu. Namrud wafatnya, matinya Namrud dengan seekor lalat. Kecil kan? Namrud padahal raja yang kuasa. Ya, Abroha hancur dengan pasukan gajahnya itu hanya dengan kerikil dari neraka. Subhanallah. Jadi ini adalah satu isyarat dari Allah bahwa kita ini harus semakin mengakui kelemahan diri kita. Baru Allah akan tolong kita. Jadi kalau ada orang hari ini, naudzubillah, masih bangga dengan jabatannya, bangga dengan dunianya, bangga dengan nasab keluarganya. Hati-hati, banyak kejadian, banyak contoh yang dirasakan oleh orang-orang di hadapan kita, di sekitar kita, semuanya diambil oleh Allah. Dengan mudahnya Allah mengambil semua itu. Ya, karena apa? Karena kita lemah. Bahkan subhanallah ketika kita ditimpa ujian, bukti kita lemahnya apa coba? Kita sering mengucapkan ya Allah atau ya Rabb, itu kan. Kita kalau tertimpa satu kejadian yang kita nggak suka, naik pesawat turbulen saja kita langsung astagfirullah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu tandanya kita lemah. Ya, salah nggak kalau ada orang yang menyebut ya Allah, aku punya kesedihan yang besar. Ya Allah, aku punya kesedihan yang besar. Ya Allah, tolong. Salah nggak itu? Tidak salah. Boleh, silakan. Kita mintanya sama Allah. Ya, tapi coba deh sekali-kali diganti diksinya. Jangan hanya kita mengatakan, ya Allah, aku punya masalah besar. Ya Allah, tolong ya Allah. Boleh, tapi coba sekali-kali diganti. Katakan begini, ya Allah. Atau dikatakan, wahai kesedihanku. Wahai kesedihanku, aku punya Allah yang maha besar. Kesedihanku, kamu itu kecil. Kamu itu makhluk Allah. Sedih itu makhluk Allah. Senang itu makhluk Allah. Takut itu makhluk Allah. Bahagia itu makhluk Allah. Dan makhluk Allah itu kecil. Karena aku punya Allah yang maha besar. Coba diksinya diganti. Ya, kalau kita mengatakan kalimat pertama tadi, ya itu tidak salah. Ya, maknanya adalah sebagai apa? Pengagungannya kepada Allah, ya, bahwa kita mengakui kalau kita lemah. Ya Allah, saya punya masalah besar ya Allah. Nah, kita mengagungkan Allah dan mengatakan kita ini lemah. Tapi diksi kalimat kedua ini adalah memiliki apa? Sifat mengecilkan masalah dan membesarkan yang memberikan solusi. Subhanallah. Coba silakan pilih yang mana. Kalau lagi sedih gitu, katakan, wahai kesedihanku, kamu itu kecil, aku punya Allah. Makanya jangan sedih, kita punya Allah. Ya, jangan sedih, kita punya Allah. Subhanallah. Ya, silakan pilih yang mana. Itulah bukti kita itu lemah. Ya, makanya Quran perintahkan kepada kita, ya ayyuhan nasu, kata Allah,
antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu butuh Allah. Kalian butuh Allah. Allah yang mengatakan. Makanya kenapa terkadang Allah hadirkan musibah, ujian. Kenapa Allah hadirkan itu? Supaya orang-orang yang lupa kepada Allah, dia kembali kepada Allah dan dia meyakini bahwa dirinya butuh Allah. Kadang-kadang kita kalau terlalu sering dikasih kenikmatan, kita itu seperti orang-orang yang nggak butuh Allah lagi. Ya kan? Banyak orang-orang yang naudzubillah dikasih kekayaan, buat apa aku sholat? Nggak sholat aja kaya, jadi nggak butuh Allah. Buat apa aku ini harus zakat, harus ngaji, harus infak? Nggak usah ngaji, nggak usah aku kaya. Astagfirullah. Padahal itu istidraj, ya kan? Itu istidraj. Dan itu satu kecelakaan kelak. Tapi Allah punya cara bagaimana agar kita ingat kembali kepada Allah. Maka Allah berikan kadang-kadang kita rasa sedih. Allah sentil kita dengan kejadian-kejadian yang menyedihkan kita dengan musibah. Hanya ada ungkapan dari para ulama, subhanallah, kun ma'allah fala tubali. Ya, kun ma'allah fala tubali. Ya, jadilah Anda ini bersama Allah dan jangan pedulikan masalah Anda. Jangan pedulikan kesedihan Anda. Ya, jadilah Anda terus bersama Allah. Karena apa? Karena subhanallah, orang yang dia terus pikirannya, bidikannya hanya selalu kepada Allah, bersama Allah, bersama Allah, maka Allah akan menjadi CIO dalam kehidupan. Allah yang ngatur semuanya. Jadi diatur oleh Allah. Indah hidupnya. Ya, indah solusinya. Ya, karena apa? Karena orang yang selalu melupakan Allah, ya imma dalam bahagia, dalam sedih, ya dalam susah, dalam senang, dia tidak ingat Allah, maka orang ini pun kelak Allah akan mengabaikan. Allah akan abaikan. Makanya mungkin hari ini kita lupa. Waktu senang dulu kita nggak ingat Allah. Dan hari ini Allah kasih sedih, jangan lupa juga sama Allah. Kejar, cari Allah. Fala tubali. Ya, jangan hiraukan masalah Anda. Jangan hiraukan kesedihan Anda. Kembalilah kepada Allah. Allah akan mengatur hidup kita. Kalau sudah seperti ini, subhanallah, kesedihan tidak akan berakhir sedih, subhanallah. Tapi kesedihan adalah wasilah untuk menuju kebahagiaan. Ya, itu orang-orang beriman. Jadi pahami ya. Jadi ini adalah poin yang ketiga. Menyadarkan kita bahwa kita ini lemah. Makanya ibadah itu, saya sering mengatakan, ibadah itu harus diiringi dengan isti'anah. Isti'anah itu minta tolong sama Allah. Ya, mungkin kita lupa dengan satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya falastajibuli wal yu'minu bilallahum yarsudun. Allah sudah gambarkan dengan jelas, kalau Anda ada perlu, ada masalah, ada apapun, minta isti'anah. Isti'anah. Ya, dan isti'anah atau minta tolong kepada Allah ini caranya ya sabar, ya salat. Ya, maka sabar, salat ini adalah satu pintu untuk membuka pertolongan Allah kepada kita. Ya, ini adalah poin yang ketiga. Ya, ulangi lagi. Yang pertama, apa tadi? Yang pertama, saat Allah menimpakan kesedihan kepada kita dengan wasilah musibah atau ujian ini, maka ingat itu adalah sunnah kehidupan. Memang manusia itu selama hidup akan selalu susah payah. Ya, yang sakit susah, yang merawat susah, cari tabung oksigen susah, cari vitamin susah, ya, cari rumah sakit apalagi susah. Ya, itulah laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, ingat itu. Ya, yang kedua, apa tadi? Yakin bahwa kesusahan ini terjadi atas izin Allah. Udah selesai. Supaya apa? Supaya Allah kirimkan hikmah dalam hati kita yang tenang. Kalau sudah tenang, lahir hikmah. Dan akan timbul husnudzon kepada Allah. Yang ketiga, sadar kita ini lemah. Sehingga kita butuh Allah. Maka jangan lupakan Allah dalam keadaan ketika kita sedih. Dalam keadaan sedih maupun kita bahagia. Ya, jangan pernah lupakan Allah. Kita ini lemah. La haula wala quwata illa billah. Yang keempat sekarang. Nah, apa yang keempat? Subhanallah, yang keempat adalah ingat bahwa pandemi ini mengajarkan kita untuk berikhtiar sesuai dengan syariat. Ya, kita diajarkan. Ingat, ya
syariat apapun yang Allah wajibkan kepada kita, yang Allah perintahkan kepada kita, hakikatnya itu adalah pelajaran yang pasti akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Dalam keadaan apapun, pasti ada manfaatnya. Termasuk di tengah pandemi ini. Ya, di saat pandemi ini ketika kita mungkin sedih, kita mungkin sedang dalam keadaan kecewa, sedang dalam keadaan gundah. Ya, ingat, ada satu ibadah yang mungkin kita lupa. Makanya kita sedih. Apa ibadah yang kita kadang-kadang kita lupa? Bahwa kita diperintahkan Allah untuk apa? Ikhtiar sesuai syariat. Nah, ikhtiar sesuai syariat itu maksudnya adalah dohir dan batin ya. Ikhtiarnya itu lahir dan batin. Dohirian wa batinian. Tampak dan tidak tampak. Maksudnya apa? Ikhtiar lahiriah itu apa? Ikhtiar lahiriah itu adalah pencegahan dan pengobatan. Itu lahiriah. Nah, bagi saudara kita atau bagi kita yang hari ini tidak terpapar, qadarullah, Allah jaga kita tidak terpapar, kita harus tetap ikhtiar, mencegah dengan cara mencegah. Yang sudah terpapar dengan cara ya pengobatan, dengan cara perawatan, dengan cara isoman itu sendiri. Itu bagian dari ibadah. Maka isoman sama dengan ibadah. Kenapa? Karena itu adalah ikhtiar sesuai syariat. Ya kan dalam Islam itu diajarkan, Islam itu agama yang sempurna. Ya, sebelumnya diajarkan, sesudahnya diajarkan. Sebelumnya apa? Sebelumnya adalah mencegah namanya. Sesudahnya namanya mengobati. Makanya ada pepatah Arab mengatakan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ya, sekarang ini yang kita lakukan, kita kajian virtual Zoom, itu bagian dari mencegah. Ini double ibadah. Niatnya untuk mencegah kerumunan, itu ibadah. Kemudian niat juga untuk ngaji, itu ibadah. Subhanallah, ini luar biasa. Ibadah ini banyak sekali pintu ibadah dari kejadian-kejadian yang saat ini justru ada di tengah-tengah kita. Cuman kadang kita nggak sadar. Yang biasanya ibadahnya hanya dari pintu syukur. Ketika diberikan kenikmatan. Ya, saya ulangi lagi nih. Yang biasanya ibadahnya dari pintu syukur, tapi ketika diberikan kenikmatan, itu biasa. Sekarang ibadahnya bersyukur dari pintu kesulitan. Oh, ini luar biasa. Dikasih sedih aja syukur, apalagi dikasih senang. Dikasih wabah aja syukur, apalagi wabahnya hilang. Itu kan apa ya? Dikatakan satu akhlak yang sangat indah ketika memang kita terapkan. Ya, kalau kita kita ini bersyukur di luar daripada kesulitan, itu biasa. Tapi kalau bersyukur di tengah kesulitan, itu luar biasa. Nah, kita mau menjadi orang yang biasa atau yang luar biasa. Makanya pakai masker, tidak berkerumun, cuci tangan, ya, menjaga jarak. Itu adalah bagian dari ikhtiar pencegahan dan ini bernilai ibadah. Yang sudah terpapar, ya sudah. Ridho kepada Allah, ikhtiarnya adalah pengobatan. Minum vitamin yang banyak. Kalau harus ke RS, ya ke RS, silahkan. Ya. Kemudian apalagi? Diam di rumah. Isolasi mandiri. Ya, karena itu bernilai ibadah. 14 hari kita isoman, artinya 14 hari juga kita sedang ibadah. Subhanallah. Apalagi ditambah zikir di dalam rumah, baca Qur'annya, ya, bisa infaknya. Oh, itu luar biasa. Masya Allah, itulah Islam. Nah, kemudian ikhtiar lahiriah juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ini mungkin yang jarang kita tahu. Tolong di rumah jangan sampai ada wadah yang terbuka. Wadah itu bisa gelas, ya, bisa baskom, bisa panci, bejana, ya, apapun yang sifatnya bisa menjadi wadah dan terbuka, mulai hari ini malam nanti jangan dibuka. Tolong ditutup. Kenapa? Ya, ini adalah sumber wabah, sumber penyakit. Ya, ada dalam hadis yang sahih, ya, Rasulullah SAW mengatakan dari Jabir bin Abdullah, ghatul ina wa ukusika, ya, ghatul ina wa ukusika fa inna fis sanati lailati yanzilu fiha waba. Subhanallah. Kata Nabi, tutuplah bejana-bejana kalian.
wadah-wadah air kalian. Karena ada satu malam dalam satu tahun penyakit turun pada malam itu. Ya, ada satu malam dalam satu tahun penyakit itu turun pada malam itu. Dan Rasulullah mengatakan, la yamurru bi ina'in laisa alaihi ghita aw siqa laisa alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Subhanallah. Dan tidaklah penyakit itu melewati bejana-bejana yang tertutup atau wadah air yang tidak ada tutupnya, melainkan penyakit itu akan masuk ke dalamnya. Jadi kalau tidak ada tutupnya, ya di malam hari maka akan masuk virus, akan masuk yang namanya apa penyakit. Sampai Rasulullah meriwayatkan dalam riwayat lain, kalau tidak ada tutupnya misalnya, mungkin tutup pancinya hilang, Ustaz, entah kemana, tutup gelas hilang. Cukup dengan ranting pohon saja boleh. Tahu ranting kecil itu kan, ranting pohon kecil, taruh di atas begini. Nah itu sudah menjadi penggugur, artinya itu sudah menutup. Kalau nggak ada ranting ya dengan pensil, pulpen, pokoknya ada benda di atas, itu sudah menutup. Saking pentingnya ini. Ya, maka mulai nanti malam yang tidur coba jangan ada gelas yang terbuka, jangan ada tempat bak mandi yang terbuka. Karena dalam satu tahun ada satu malam di mana penyakit itu turun dan masuk ke dalam air itu. Ya Allahu alam kapan waktunya, yang penting adalah satu malam dalam satu tahun, setiap tahun. Ya, itu adalah bentuk ikhtiar lahiriah. Ikhtiar lahiriah. Jadi hari ini yang mengatakan saya nggak usah pakai masker, nggak usah jaga kesehatan, nggak usah protokol, nggak usah takut kerumunan, nah maka dia belum ibadah dari pintu ikhtiar. Ya, dia belum ibadah dari pintu ikhtiar. Kemudian yang kedua, menutup apa tadi? Bejana. Ya, mulai malam nanti tutup. Ya, malam hari nanti tutup. Baik. Nah sekarang ikhtiar batiniah. Nah, apa ikhtiar batiniah? Ikhtiar batiniah itu adalah ya tawakalnya tuh mintanya sama Allah. Doa, zikir. Makanya saya berpesan kepada teman-teman sahabat Wijaya dan siapapun yang hadir pada kesempatan siang hari ini, subhanallah, di tengah suasana seperti ini jangan pernah tinggalkan zikir pagi dan petang. Bacalah itu, surat itu zikir yang paling ringan lah, mudah kita dapatkan petunjuknya, bukunya. Dan dimanapun bisa, di mobil bisa, ya, atau sambil mungkin sambil gosok juga bisa. Ya, zikir itu tidak ada ketentuan, artinya tanpa harus berwudu pun zikir itu boleh, silakan. Jadi tenangkan hati kita ini, tenangkan batin kita ini dengan zikrullah. Ya, ada doa yang Rasulullah ajarkan bahkan ketika kita ingin ikhtiar batiniah supaya tenang hati kita, nggak sedih lagi kita. Apa kata Nabi? Ucapkan doa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Nah, ini dibaca pagi dan sore. Ya, Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, apa kata Nabi? Ma min abdin. Ya, tidaklah seorang hamba. Yaqulu fi sabahin kulli yaumin. Tidaklah seorang hamba di setiap pagi harinya. Kemudian wa masain, dan setiap sore harinya, kulli lailatin, setiap malamnya mengatakan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama Allah yang apa? Dengan nama Allah yang tidak ada namanya, tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi ini. Yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang membahayakan di bumi ini. Ya, yang apa? Dan juga yang di langit. Dialah Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ini adalah doa yang baik untuk kita amalkan di tengah suasana seperti ini. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim. Apa hadiahnya? Ya, manfaatnya apa? Subhanallah, Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa samiul alim salatsa marratin 3 kali. Ya, pagi 3 kali, siang sore 3 kali, atau pagi, sore, malam 3 kali. Illa lam yadurruhu syai'. Ya, dia tidak akan pernah tertimpa bahaya. Subhanallah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa membahayakannya. Ya, sekarang tergantung kita percaya atau tidak kata-kata Nabi.
Ya percaya nggak sedengar kata Nabi? Subhanallah. Jadi eh, ini baik untuk kita amalkan sebagai bentuk ikhtiar batiniah kita. Ya, batiniah kita. Kemudian apalagi? Nah, kalau ingin keluar rumah sekarang, mau keluar rumah ini bentuk dari ikhtiar kita ya, kepada Allah. Apa? Baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Ya, dalam hadis yang sahih ini dari Anas bin Malik, "Idza kharaja rajulu min baitihi qala bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah." Qala yuqalu hina idzin, ya, apabila seorang laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengatakan bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka saat itu malaikat mengatakan wa kufita wa wukita wa hudita. Ya, wa hudita wa kufita wa wukita. Apa kata malaikat? Kamu sudah diberikan petunjuk hidayah dan kamu diberikan kecukupan dan kamu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan fatatanaha lahu syayatin. Sampai setan itu berusaha untuk apa? Untuk mendekatinya. Tapi setan lain mengatakan fayaqulu lau syaiton akhar, setan lain mengatakan kaifalaka birojulin qad hudiya wa kufiya wa wukiya. Bagaimana mungkin, wahai setan, Anda mau mendekati dia? Dia itu sudah diberikan petunjuk, sudah diberikan kekuatan, sudah dijaga oleh Allah. Mustahil Anda bisa mengganggunya. Mustahil Anda bisa apa? Menjerumuskannya. Subhanallah, itu ikhtiar batiniah namanya. Baca ini kalau keluar rumah. Ya, keluar rumah itu ukurannya enggak harus jauh. Melangkah ke tetangga saja, baca ini. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu ikhtiar batiniah. Subhanallah. Ya, yang kelima. Sekarang apa yang kelima? Ya, apa pesan Allah kepada kita dari kejadian ini? Subhanallah, agar kita tidak sedih lagi karena kita punya Allah. Ingat bahwa Allah ingin tahu kualitas diri kita di tengah wabah ini seperti apa. Allah tuh mau tahu kualitas iman kita tuh bagaimana. Allah mau tahu. Allah cuma mau menguji kita. Karena apa? Kita sudah berikrar bahwa kita beriman. Ya jangan protes kepada Allah kalau Allah uji. Kan memang syarat naik derajat iman itu harus ada ujian. Syarat naik semester itu harus ada ujian. Itulah sunatullah. Makanya kalau kita boleh coba kita boleh merenung. Saya tanya sekarang, yang kirim ujian siapa? Allah. Yang kirim ujian wabah ini siapa? Ya, yang kirim ini semua atas izin Allah. Ya, walaupun ini dari sejarahnya itu dari Wuhan, ya tapi ala kulli hal ini terjadi atas izin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, ya tidak akan terjadi di negeri kita. Nah, sekarang mungkin nggak Allah mengizinkan satu kejadian kepada satu orang atau satu kaum atau satu negeri tanpa ada hikmah? Nggak mungkin. Ya, bahkan kalau ada orang yang buruk sangka kepada Allah, ingat, Allah tidak mungkin membinasakan kita dengan ujiannya. Justru Allah mengangkat derajat kita dengan ujian. Jadi Allah nggak zalim, Allah nggak punya tujuan membinasakan kita. Ya, makanya kita harus bersyukur kepada Allah. Ya, tetap harus bersyukur karena apa? Karena Allah nggak cuma kasih ujian, tapi Allah atur semuanya. Allah sempurnakan Islam ini. Ya, dengan apa? Subhanallah, semua diatur. Kalau ada wabah bagaimana sikap kita? Kan semua jelas. Kalau ada wabah di negeri Anda jangan keluar. Kalau ada di satu tempat, sementara Anda di luar, Anda jangan masuk ke tempat itu. Semua diatur. Bahkan kalau toh ternyata dia sudah ikhtiar, ternyata dia wafat, itu pun atas izin Allah. Dan wafatnya syahid. Subhanallah, ini yang diharapkan kita kan. Kita ingin mati syahid. Kita doa, ya Allah, jadikan matiku mati syahid, jadikan matiku mati syahid. Dan ini Allah kabulkan dengan wasilah pandemi ini. Maka apa yang kita harus risaukan? Subhanallah. Ya ini adalah karunia Allah. Makanya, subhanallah, kualitas diri kita itu tergantung seperti apa keimanan kita menyikapi daripada pandemi ini. Ya, kesedihan kita pun tergantung seperti apa iman kita. Semakin iman kita kokoh kepada Allah, sedih kita tidak akan melebihi tawakal kita kepada Allah. Ya, tapi sebaliknya kalau seandainya iman kita ini lemah, iman kita semakin lemah bahkan hilang, ya pasti kesedihan kita akan melebihi ketawakalan kita kepada Allah.
Ya, dan ini bahaya bagi akidah kita. Makanya manusia saat ini eh, terbagi-bagi, teman-teman. Ada orang yang terlalu cuek dan tidak peduli dengan keadaan ini. Cuek saja dia. Ya, kalau bahasa TikToknya itu gue bodoh amat begitulah ya, saya kira. Nah, saya nggak tahu, cuma dengar-dengar aja. Jangan jangan nanti wah ustadznya TikTok kan enggak, ya. Nah, ada yang seperti itu, tidak peduli dia. Nah, tapi ada orang-orang yang dia ini terlalu peduli, berlebihan. Ini juga salah. Ya, sementara Islam mengajarkan khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu tengah-tengah. Gak boleh takut berlebihan, panik berlebihan. Itu juga salah. Karena apa? Karena kita kan sudah tahu tadi bahwa kita ini berada dalam sunnatullah. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Apa yang perlu apa yang menjadikan kita ini panik berlebihan? Ya, jadi nggak perlu. Makanya kelihatan kan ada orang yang terlalu takut, dia nggak mau ketemu orang, nggak mau ikut. Nelpon orang aja nggak mau, khawatir virusnya tertular lewat telepon. Naudzubillah. Video call nggak mau, takut nanti bisa lewat video call. Astagfirullah, itu mah lebay. Ya, ada orang yang seperti itu berlebihan ketakutan. Padahal kalau berbicara penyakit, subhanallah, terpapar COVID ini presentasinya itu kecil. Ya presentasinya berapa sih? Paling kecil. Tapi kalau mati kapanpun 100% presentasinya. Saya ulangi lagi nih. Ya, bagi orang-orang yang berlebihan, ingat, terpapar COVID itu presentasinya kecil. Tapi mati dalam keadaan kapanpun 100% kepastian yang ada. Karena kematian adalah kepastian. Kematian adalah kepastian yang pasti. Subhanallah. Ya, makanya subhanallah ini tahadus bin nikmah saja ya. Maksudnya gini. Banyak pelajaran yang saya ambil dari corona ini, dan saya semakin yakin bahwa penyakit itu tidak pindah dengan sendirinya. Ya, kenapa? Bapak saya merawat ibu saya selama kurang lebih 7 hari di rumah. Ya, sudah positif saat swab antigen, tapi gejalanya masih tidak terlalu berat, hanya demam, menggigil, terus asnomia begitu. Di rumah dirawat oleh ayah saya selama 7 hari sampai hari ke-7, kemudian sesak nafasnya, saturasinya turun, baru dipindah ke rumah sakit. Dan ternyata ayah saya sampai hari ini alhamdulillah tahadus bin nikmah, mohon doanya Allah sehatkan. Ya, dan sudah swab juga negatif, nggak ada masalah. Padahal interaksi. Dan saya pun menggendong ibu saya ketika di IGD. Ya, saya antarkan ke rumah sakit, saya gendong ke tempat tidur, saya suapin, saya masukkan selang. Alhamdulillah Allah jaga. Ya Allah jaga. Sampai hari ini sehat. Karena doa-doa sahabat-sahabat semua. Ya naudzubillah. Ya naudzubillah. Ini bukan berarti menganggap remeh penyakit. Tidak. Ini hanya untuk meyakinkan bahwa ternyata apa? Kekhawatiran kita yang berlebihan akan merendahkan kualitas diri kita di hadapan Allah. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi tolong difahami, jangan salah mentafsirkan dan bukan bermaksud apa-apa. Tetap harus protokol. Saya protokol juga, masker 2, cuci tangan, ya kemudian berjemur itu saya lakukan. Ya, artinya apa? Artinya ketakutan ini ketakutan yang punya dasar. Ya, bukan ketakutan yang sifatnya adalah karena karena asal-asalan. Ya, ini yang harus kita rubah di tengah kesedihan saat ini. Ya. Nah, baik. Itu adalah yang kelima, yang terakhir sekarang. Yang terakhir, subhanallah, apa pesan Allah untuk kita? Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa sabar itu tidak ada batasan. Kita kan selama ini selalu mengatakan sabar itu ada batasnya, Ustadz. Nah, Allah lagi ngajarin kita nih. Allah sedang mengajarkan kepada kita sabar itu tanpa ada batas. Kenapa? Karena COVID-19 pun sampai kapan batasnya? Wallahu a'lam. PPKM saja perpanjang lagi. Ya itulah. Jadi kalau kita mengatakan, ya Allah sampai kapan? Nah itu sudah ngeluh. Dan itu yang akan mengurangi daripada pahala sabar kita. Sabar itu indah sodematil ula. Ya jangan ngeluh. Ketika ada kebijakan ini pemerintah begini, jangan sekali-kali menghujat pemerintah kita. Ya,
Walaupun ada berita-berita yang memang kita lihat berita ini kok begini-begini, ya cukup kita doakan saja, doakan. Ya kenapa? Karena itulah dunia. Sebaik-baik dunia itu, sebaik-baik kebaikan di dunia pasti ada keburukan. Seburuk-buruk keburukan di dunia pasti ada kebaikan. Karena ini bicara dunia. Kalau akhirat kebaikan pasti baik semua. Keburukan ya sudah buruk semua, tapi dunia tidak. Makanya bijak-bijaklah dalam mencerna berita hari ini dan selamatkanlah lisan kita ya untuk apa? Untuk kita ini agar memiliki hati yang bersih. Ya, agar memiliki lisan yang terjaga. Ya, itu kira-kira yang kita bisa pelajari pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan singkat ini bermanfaat. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum. Ya, lakum minul buat doa. Mungkin ada sesi diskusinya. Syukran lakum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz untuk kajian siang ini. Ada beberapa pertanyaan Ustaz dari teman-teman sahabat Wijaya. Semoga cukup waktunya ya. Pertanyaan pertama Ustaz, mau tanya tentang tata cara sholat hadiah untuk orang yang meninggal Ustaz. Bagaimana caranya dan waktunya terbataskah? Apa pertanyaannya? Sholat hadiah? Iya, untuk orang yang meninggal. Baik, jazakillah khair. Saya belum pernah menemukan apa karena keterbatasan dan kekurangan ilmu saya Allah alam. Namun yang pasti adalah orang yang sudah meninggal itu ada sholatnya namanya sholat jenazah. Ya, itu sholat terakhir bagi orang yang meninggal. Maksudnya kita yang menyolatkannya. Nah, terkait sholat-sholat hadiah, saya belum pernah menemukan. Nanti insya Allah coba saya cek di beberapa keterangan atau saya tanya kepada guru saya. Yang terdapat dalam keterangannya adalah doa, ya doa. Jadi kita mendoakan, membacakan Al-Fatihah itu akan sampai. Kemudian kita bersedekah atas nama almarhum itu akan sampai. Jadi kalau sholat sudah tidak ada beban sholat lagi, sudah tidak terbebani syariat sholat lagi. Ya hanya yang sifatnya adalah di luar ibadah wajib. Ibadah wajib sudah selesai. Karena ibadah wajib itu kan nggak bisa diwakilkan ya. Artinya gini, puasa wajib diwakilkan nggak bisa. Sholat wajib diganti nggak bisa. Ya, kita saja kalau mau sholat misalnya, kita sakit, saya lagi sakit nih, coba wakilkan, nggak bisa. Karena ibadah yang sudah ditentukan syariatnya. Nah, lain halnya dengan ibadah sunnah. Ya, ibadah sunnah itu misalnya orang yang masih hidup, kalau dia tidak bisa kurban, dia bisa diberikan hadiah kambing lalu untuknya dia bisa kurban dengan kambing dari hadiah itu. Itu ibadah sunnah. Nah, ketika dia misalnya dia infak, ya dia tidak punya cukup banyak uang untuk infak, dia diberikan hadiah lalu dia infak atas nama dia itu bisa. Ya, atau ibadah-ibadah yang memang sifatnya bisa secara syiar untuk maslahat orang banyak. Tetapi kalau urusan kita dengan Allah seperti ibadah sholat, zakat, haji, kalau kita masih hidup ya, ataupun kita sudah wafat, ya sudah selesai. Yang tertinggal hanyalah jejak-jejak istiqomah kita itu akan sampai kepada Allah. Jadi kalau orang yang istiqomah selalu sholat, selalu baca Quran, selalu puasa Ramadan, walaupun dia sudah wafat, maka keterangannya falahum ajrun ghairu mamnun. Baginya pahala yang tidak terputus. Dia sudah dapat pahala dari amal solehnya istiqomah. Nah, terkait yang bisa dikerjakan orang lain adalah mungkin jejak-jejak kebaikannya, seperti dia rajin infak, kita lanjutkan infaknya, atau dia mungkin punya nazar pernah ingin haji atau umroh tapi belum tersampaikan, maka kita tunaikan haji dan umrohnya itu bisa. Ya, tapi terkait sholat hadiah, wallahu alam, mungkin atau kekurangan ilmu, kefakiran ilmu saya, ya nanti mudah-mudahan bisa untuk dijelaskan di pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Syukran Allah barik. Ustaz, mengenai sikap kritis
terhadap kinerja pemerintah atau pemimpin saat ini Ustadz yang begitu zalim, tamak, haus harta jabatan dan kekuasaan. Itu berarti kita tidak menerima sunatullah dari Allah Ustadz kalau kita mengkritisinya atau mengeluh. Baik, Nah, jazakumullah khair. bagaimana sikap kita terhadap hal ini Ustadz? Ya, memang hari ini kita di framing ya dari media itu beberapa beberapa waktu kemarin itu di framing negara kita dimasuki komunis gitu kan. Ya, kemudian banyaklah framing-framing yang muncul dari media itu. Ya, sebetulnya memang kalau kita melihat ada ketidakadilan, ya, ada kecurangan, tapi sikap kita yang terbaik adalah tetap baik sangka dulu kepada Allah. Itu dikedepankan tuh baik sangka dulu. Itu yang susah. Kadang-kadang kita langsung vonis, dasar itu presiden begitu dasar. Kita husnudon dulu karena husnudon itu membuka pintu hikmah. Kalau sudah baik sangka, Allah kasih hikmah kita. Akhirnya yang keluar itu adalah doa. Ya lebih baik mana mendoakan atau menghujat? Pastinya mendoakan karena ketika kita mendoakan orang, maka malaikat mendoakan kita, kan dapat untung kita. Ya, makanya jangan ikut-ikutan netizen yang tidak mengerti akan hal ini. Semuanya menghujat, ikut menghujat. Cukup kita tahu lah, kita tahu. Mau nggak mau masuk ke sosial media kita. Kita baca, kita lihat, bahkan di-share di grup, ya sudah. Kalau Anda berani memang, kritisi boleh. Tapi jangan kritisi dengan merendahkan, dengan menghinakan, dengan berkomentar yang mengundang komentar lain. Sehingga akhirnya apa? Akhirnya komentarnya isinya semua keburukan. Ya, makanya hindari komentar-komentar yang memang tidak ada manfaat. Kalau memang ingin mengkritisi, datanglah langsung ke istana atau japri langsung telepon. Pak, Bapak ini gimana sih? Itu lebih baik. Ya, itu lebih baik daripada kita menghujat sana sini, sementara kebenarannya kita nggak tahu. Karena berita itu sekarang, waduh dahsyat sekali. Kalau kita gampang terjebak oleh berita hoax, hancur kita ini, hancur kita. Ya, makanya banyak-banyak minta tolong sama Allah, banyak-banyak baca kalimat hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir. Ya, banyak-banyak kalimat itu di saat seperti ini. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kalau mau buka gadget itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi sekarang buka gadget itu harus berlindung kepada Allah. Karena isinya itu di situ itu bisa mengarahkan kepada kebaikan, bisa mengarahkan kepada kemaksiatan. Ya, berlindung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim min minal Instagram misalnya. Allah aku berlindung pada dari keburukan Instagram. Ya, dari keburukan Twitter, dari keburukan Facebook. Silakan minta sama Allah. Ya, syukran. Allah ya bariku. Pertanyaan berikutnya Ustadz, mengenai orang yang meninggal karena COVID itu berarti sudah ditakdirkan begitu ya Ustadz? Ditakdirkan sejak lahir. Dan kalau kita berduka, sejauh mana kita boleh bersedih Ustadz? Karena saya pernah dengar katanya kalau kita meratap, nanti Allah akan menghukum si mayit. Apakah benar begitu Ustadz? Baik, jazakallah khair. Kematian itu hakikatnya adalah takdir. Ya, itu salah satu hikmah dari kematian. Takdir. Surah Al-Waqiah itu ayat 60 kalau tidak salah. Allah mengatakan nahnu qaddarna bainakumul maut wa ma nahnu bimasbuqin, ya kan? Dan kami kata Allah, kami mentakdirkan kematian itu berada di sekeliling kamu, sekeliling kalian. Memang kita ini dikelilingi kematian. Kita nggak sadar saja, nggak lihat kita dikelilingi kematian. Ya sudah, kalau ternyata sudah ikhtiar, kemudian sudah batinnya sudah, dohirnya sudah, ternyata wafat juga, ya qadarullah masya'afa'al, itu takdir. Harus kita yakin itu takdir Allah. Dan Allah yang menghendaki itu berarti itu terbaik bagi kita. Terbaik bagi orang tua kita, terbaik bagi keluarga kita yang wafat. Ya, jangan mengkenampakan takdir Allah. Ya, sedih, boleh sedih. Karena Rasulullah pernah sedih ketika kehilangan putranya Ibrahim. Tapi kesedihan itu ya tidak mengalahkan keimanannya kepada Allah. Tidak sampai mengalahkan rasa tawakalnya kepada Allah. Boleh sedih, tapi jangan meratap. Ya begitu kan, jangan meratap. Sudah, ya Allah, doakan. Ya Allah, semoga seluruh amal soleh almarhum ini Engkau terima dan seluruh masalah atau kesalahan dan dosanya Allah ampun. Ya, karena apa? Karena
dari wafatnya syahid ini, saya yakin ya Allah ini adalah satu keindahan yang Kau berikan kepada almarhum. Ya, hibur diri kita dengan kalimat-kalimat positif ketika doa. Jadi kita nggak sedih lagi. Ya, mungkin kalau orang yang wafat itu ditanya mau wafat COVID atau wafat nggak COVID, mungkin dia mau COVID. Kenapa? Karena ya syahid. Ya kalau dia sabar ketika menerima, dia nggak keluh kesah. Ya, tapi kalau dia keluh kesah, ya dia nggak ridho, ya itu ada hisabnya beda. Ya makanya yang sabar bukan hanya yang menderita COVID, yang sedang isoman, plus keluarga yang ada di sampingnya pun harus sabar. Ya memberikan satu kekuatan, satu nasihat. Itulah kira-kira. Syukran Allah barikum. Ustaz, tadi Ustaz kan sempat menyampaikan mengenai hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan kepada mayit yang sudah tidak bisa beribadah, Ustaz. Apa yang bisa kita lakukan yang sampai kepada mereka? Apakah termasuk Yasin juga, Ustaz? Baik, jazakallah khair. Bacaan-bacaan Quran kita, kalau kita niatkan pahalanya untuk almarhum itu akan sampai. Makanya sebut namanya, disebut ila rohi fulan atau ila arwahi, sebutkan berapa siapa. Ya, Pak, yang sampai itu pahalanya, bukan bacaannya. Pahala kita membaca, kita sedekahkan, kita jariahkan, kita hadiahkan untuk almarhum-almarhumah itu akan sampai. Jadi mau kita baca Yasin, mau baca Al-Fatihah, mau baca Al-Waqiah, mau baca satu Al-Quran, ya kita sedekahkan, kita sampaikan kepada almarhum itu akan sampai. Ya, jadi subhanallah, eh, bukan hanya bacaan Quran saja, tapi apapun kebaikan yang kita lakukan, kalau itu kita niatkan untuk almarhum, maka insya Allah akan sampai. Kita punya uang, kita beli AC, tempel di masjid. Ya, kasih tahu DKM, Pak, saya ini mau pasang AC 2 unit, masing-masing 2 PK. Yang satu unit untuk almarhum, yang satu unit untuk saya. Itu pahala nggak akan ketukar, sampai sesuai dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal tergantung niatnya. Ya, maka akan sampai. Kalau atau kita mungkin punya apa? Punya mobil sekarang, dibuat ambulan, ya. Grand Max kita daripada nganggur nih, bikin ambulan, pakai untuk orang-orang yang butuh. Niatkan untuk almarhum, ya karena almarhum ini meninggalnya karena COVID, dia punya kendaraan, bagaimana rasanya orang-orang yang sedang membutuhkan kendaraan untuk mungkin mengantarkan ke sana ke sini. Itu akan bermanfaat dan itu luar biasa. Setiap putaran roda, setiap senyuman keluarga, subhanallah itu bernilai pahala yang mengalir kepada almarhum. Ya, silahkan. Banyak sekali pintu untuk mengalirkan pahala kepada almarhum. Ya, syukran. Wallahi barik. Insya Allah ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ustaz tadi disebutkan bahwa ada tingkatan manusia yang paling tinggi, yaitu selain yang tidak menimbulkan masalah bagi orang lain, namun juga menghilangkan masalah orang lain. Apa keutamaan kita untuk menghilangkan permasalahan orang lain, Ustaz? Subhanallah, dalam hadis yang sahih, siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan memudahkannya kesulitannya kelak di akhirat. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia ini sebetulnya adalah gambaran seperti apa kelak nasib kita di akhirat. Jadi kalau kita memudahkan kesalahan kesulitan orang, ya satu contoh saja, kalau kita memudahkan hutang orang lain, ya sudah kamu nggak sanggup bayar, memang dia susah, ya sudah kita bebaskan hutangnya, Allah akan mudahkan hisab kita kelak di akhirat. Subhanallah. Jadi segala sesuatu pasti ada efek bagi diri kita. Kama tadin tudan. Seperti itu Anda melakukan, seperti itu Anda akan diperlakukan. Bahkan salah satu ciri orang yang mendustakan agama dalam surah Al-Maun itu, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, salah satunya adalah ketika dia tidak peduli dengan urusan orang lain. Dia nggak mau nolong orang lain. Itu termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Makanya mudah-mudahan di saat situasi seperti ini, walaupun di tengah kesempitan, kesulitan, hati kita masih Allah berikan kekuatan untuk ringan memudahkan kesalahan orang lain. Karena kalau teman-teman percaya atau tidak, teman-teman coba praktek. Sebetulnya ya solusi masalah kita bisa jadi dengan kita menyelesaikan masalah orang lain.
Saya ulangi lagi nih. Ya, mungkin kita nggak ketemu solusi. Dari kemarin Ustadz, saya bingung, masalah saya kok terlalu rumit ya solusi. Mungkin Allah ingin kita coba melihat ke samping kanan kiri kita, lihat masalah orang lain. Ada nggak orang lain yang butuh bantuan kita? Nah, ketika kita niatkan memudahkan urusan orang lain, bisa jadi masalah kita pun Allah berikan kemudahan. Jadi, bisa jadi solusi dari masalah kita adalah terkadang datang dari kita menyelesaikan masalah orang lain. Syukran, Allah barik. Ustaz, Awan, satu lagi Ustaz. Boleh. Dengan banyak bersedekah, Ustaz, bisakah menghindarkan kita dari berbagai macam bala? Iya, jazakumullah khair, Masya Allah. Iya, bersedekah itu salah satu manfaatnya adalah bisa ada istilahnya adalah apa? Menolak bala gitu ya. Tapi itu bala secara bahasa Indonesia ya. Maksudnya bala itu sebetulnya ujian dari Allah. Bala itu sebetulnya bagus, tapi kita sudah terlanjur eh, mendiksikan bala itu sesuatu yang mengerikan gitu kan, mengerikan. Nah, namun dalam keterangan yang ada adalah saya sampaikan gambarannya begini, orang yang rajin bersedekah bisa jadi ya ketika dia misalnya kecelakaan di tengah perjalanan dia jatuh dari motor yang seharusnya patah tulang itu hanya keseleo. Nah, itu efek sodakohnya. Yang seharusnya mungkin masuk rumah sakit ini cuman masuk ke rumah warga dikasih betadin selesai. Ya, itu gambarannya. Makanya benar kalau dikatakan sodakoh itu bisa menghindari kita dari berbagai macam keburukan. Kalau niatnya karena Allah. Ya kalau sudah sedekah tapi kok saya selalu sial begini-begini. Nah, bisa jadi Anda ria, cek niatnya. Sedekahnya tujuannya apa, ya. Jadi itu mudah-mudahan bisa dipahami. Syukran Allah yang barik.